ditambah ketakutan. Rakyatnya udah lapar. Ketika rakyat lapar, yang dipunya rakyat ini cuma satu, keberanian. Nah, kembali tadi, ketika kita menjalankan sebuah peraturan itu tadi kan saya sebut ada dua unsur. Satu membuat tertib, yang kedua memberikan keuntungan. Harus memberikan keuntungan. Nah, di dalam peraturan itu salah satunya, selain mereka melakukan penertiban, mereka juga harus memberikan apa yang menjadi hak masyarakat. Nah, pertanyaannya yang unik, mereka menggunakan istilah PPKM, tidak mau menggunakan istilah lockdown. Apapun istilahnya, whatever you say, gitu kan, apapun yang kamu bilang. Tetapi kamu harus memuat kewajiban, karena tidak boleh kamu tidak menggunakan undang-undang karantina kesehatan, karena salah satunya itu di pasal 7, pasal 8, dan pasal 50 itu pemenuhan kebutuhan antara lain terdiri dari pakaian, makanan, ya, sabun mandi, sabun cuci, bahkan makanan ternak itu disediakan itu di pasal itu. Nah, mereka tidak memakai konstitusi itu atau undang-undang itu, tetapi ancaman pidananya menggunakan undang-undang itu. Ini namanya Joko Sembung bawa golok, nggak nyambung kok itu. Jadi ini hukum kita makin mundur, ya, hukum kita makin mundur. Maka saya bilang tindakan penguasa yang melakukan upaya tadi itu masuk kategori perbuatan melawan hukum. Satu, perampasan. Yang kedua, dia tidak memberikan haknya, itu korupsi. Karena anggaran untuk COVID ini sudah disediakan sejak dulu. Nah, ketika bicara penutupan, saya tidak melihat ini faktor partainya apa. Anies Baswedan setahun yang lalu sudah bilang, dia meminta Jakarta itu di lockdown. Karena memang perintah undang-undang, ini biar diketahui, karena radio Bravos ini dimonitor banyak orang, lockdown itu yang berwenang mengatakan adalah Presiden, bukan Menteri Dalam Negeri. Jadi nggak ada di Undang-Undang Karantina Kesehatan itu menyebut Mendagri boleh menyatakan lockdown atau PPKM atau PSBB atau apapun, itu Presiden. Jadi itu sudah tidak punya payung hukum. Tetapi karena mereka ini penguasa bukan pemerintah, maka yang mereka gunakan pasal-pasal adalah represifnya tadi, ditutup dan sebagainya. Jadi itu sesuatu yang tidak bisa dibenarkan, dan nanti masyarakat bisa melakukan upaya hukum. Upaya hukumnya apa? Ada peraturan Mahkamah Agung nomor 2 2015, apa itu? Tentang small claim court. Masyarakat bisa mengajukan gugatan sederhana, ya, kepada pengadilan yang merasa warungnya dirugikan itu. Gugatan ini di bawah 500 juta kerugian. Sidangnya hanya 25 hari, hakimnya tunggal, diajukan di mana kejadian itu terjadi. Cakep ini, saya sebagai ahli pidana memberikan saran, jangan membuat laporan polisi, jangan membuat pra-peradilan, nggak penting, dan itu tidak efek. Tapi ketika Anda menggunakan gugatan sederhana atau small claim court,